Sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang di hadirat Tuhan pagi hari ini. Ucap syukur Tuhan, ucap syukur Roh Kudus buat kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Biar pagi hari ini kayak mau lebih lagi Tuhan, kayak mau menyembah-Mu Tuhan, kayak mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sebab terbatas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berlalu Tuhan, oh semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Terbatas
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita saudara pagi hari ini. Mulai bermazmur, mulai naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya, sebab Kaulah yang besar, ajaib dan mulia dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, Yesus. Kau termulia, Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, layak ditinggikan. Oh, haleluya. Kiranya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan pagi hari ini. Hanya Kau yang layak dimuliakan Yesus. Oh, haleluya. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan.
ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung untuk bangkit berdiri, kami kita sanjung Tuhan kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi angkat tangan kita mau katakan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan, yang layak dimuliakan. Sebentar kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Mari yang siap puji Tuhan semua katakan. Yang siap puji Tuhan semua katakan. Amin. Duduk Tam, berdiri. Berdiri saudara. Tetap berdiri ya. Ya, ayo. Karena kita sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa
silakan. Oke. Balik sampingan. Tapi masih semangat saudara ya, muji Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini langit dan bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tekan langit, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bangkit berdiri yuk. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya tempat ini Tuhan kita Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Kau terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku
buat pemain musik kita. Silakan duduk, saudara. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Biar siang hari ini kami mau lebih lagi Tuhan. Syukur buat kasih setiamu Tuhan. Syukur buat kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kasih karuniamu Tuhan. Kami boleh melewati Tuhan separuh lebih Tuhan dari tahun ini Tuhan. Semua karena kasih karuniamu Tuhan, karena penyertaanmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kita mau bersyukur Tuhan setiap waktu, karena kebaikan karena kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan tak berkesudahan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan. Biar kasih Tuhan yang merapi hamba-Mu Tuhan, merapi setiap telinga kami Tuhan, hati pikiran kami Tuhan, untuk boleh firman itu Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hidup kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah dilawat Tuhan lewat puji-pujian kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Sekali lagi saya undang kita berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Bapa, dalam nama Yesus, berkatilah kami dengan sabda-Mu, biar Roh Kudus urapi kami semua. Baik hamba-Mu, baik semua kami yang akan mendengar firman ini, kami dapat berkat di dalamnya. Hamba siap untuk memberitakan dan kami semua siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau dengar firman Tuhan dari hal talenta. Rasanya sudah biasa kita dengar talenta, tetapi tidak mengapa. Saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan lagi lewat firman Allah dalam hal talenta. Mari kita buka dalam Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-25. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Mari saudara yang ada di rumah, di mana saudara berada, ambil aplikasi Alkitab saudara dan kita mengikuti, membaca sama-sama pembacaan ini. Perumpamaan tentang talenta.
Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku memungut di tempat di mana aku tidak menabur dan bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Haleluya. Satu pembacaan tentang perumpamaan talenta. Kita mau belajar hari ini tentang talenta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, firman Allah menyatakan bahwa talenta itu 1 jumlah uang yang besar. Itu di kamus Alkitab. Kalau Alkitab saudara mencari di kamus bagian belakang atau saudara mencari di aplikasi kamus Alkitab, talenta itu berbicara 1 jumlah yang sangat besar. Kira-kira sebesar 6.000 dinar.
Saudara yang kekasih, Tuhan ini Tuhan yang kaya. Sebelum dia berangkat bepergian pada tempat yang jauh, firman Allah katakan dia panggil hamba-hambanya. Setiap hamba diberikan hartanya. Satu hamba menerima 5 talenta, yang satu 2 talenta, dan yang seorang 1 talenta. Saudara yang kekasih, dan Alkitab tulis, lalu pergilah Tuhan dari hamba-hamba ini. Saudara yang kekasih, dikatakan oleh firman Allah bahwa ayat 16, bahwa hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu. Saudara, hamba yang menerima 5 talenta, demikian pula hamba yang menerima 2 talenta, menjalankan uang. Sangat disayangkan hamba yang menerima 1 talenta, walaupun jumlahnya sangat besar, 6.000 dinar. Dan pada zaman itu, upah kerja buruh minimal UMK itu 1 dinar 1 hari. Jadi saudara, 6.000 hari kerja dapat 6.000 dinar. Ini masih bruto. Harus dipotong biaya hidup. Jadi mungkin kalau 1 orang bekerja, dia bisa tabung separuh daripada hasil kerjanya. Berarti kalau dia bisa tabung 6.000 dinar, dia harus kerja 6.000 hari kali 2. 12.000 hari. Nah, saudara hitung saja. 1 tahun 365 hari. Berapa tahun kerja? Jadi walaupun 1 talenta itu suatu jumlah yang besar. Apa yang kita bisa ambil di sini? Mari setiap kita menghargai pemberian daripada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Semua bernilai besar, masing-masing sesuai dengan kemampuan. Saya berkata bahwa hamba yang menerima 1 talenta tidak menghargai pemberian atau kepercayaan tuannya. Berbeda dengan hamba yang menerima 5 dan 2, mereka menjalankan uang dan mendapat laba. Mereka dapat laba 100%. Yang 5 talenta dapat laba 5. Sekarang dia sudah punya 10 talenta. Yang dapat 2 talenta dapat laba 2. Sudah punya 4 talenta. Sudah yang kasih, tetapi hamba yang punya 1 talenta, dia buat lubang dalam tanah, dia sembunyikan uang tuannya di dalam tanah. Saudara yang kekasih, mari kita belajar bahwa kita harus menghargai talenta, kemampuan, potensi yang Tuhan beri pada saudara dan saya. Yang berbeda satu dengan yang lain. Sebab Alkitab tulis sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Tuhan beri kepada kita sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita untuk menjalankan talenta. Tuhan sudah tahu. Yang dapat 1 dia cuma mampu bekerja menjalankan uang 1 talenta itu. Tapi sayang, dia tidak mempergunakan uang tuannya. Saudara yang kekasih, apa yang kita mau belajar di sini, saudara? Setiap kita yang punya talenta atau pemberian atau karunia-karunia yang Tuhan beri, kita harus menjalankan itu. Menjalankan di sini ditulis di bahasa Inggris trade, berdagang. Artinya orang berdagang dengan modal sekecil-kecilnya akan mendapat untung yang sebesar-besarnya. Ini prinsip ekonomi. Jadi saudara yang kekasih, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya harus mendatangkan untung bagi kerajaan sorga. Saudara yang kekasih, saudara punya banyak kemampuan yang Tuhan beri. Apakah sudah mengerjakan, memakai kemampuan-kemampuan saudara untuk dapat memberikan keuntungan bagi kerajaan sorga atau tidak? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan ingin setiap kita memberikan laba atau memberikan keuntungan bagi Tuhan. Artinya ada jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan lewat pelayanan saudara dan saya. Lewat talenta-talenta yang ada pada kita. Kita mengerjakan itu. Kita melakukan pekerjaan atau pelayanan sesuai dengan kemampuan kita. Supaya ada tuaian jiwa-jiwa. Saudara yang kekasih, setelah jiwa-jiwa kita tuai,
Maka kita harus juga merawat jiwa-jiwa itu. Memberikan masukan-masukan ajaran Kristus. Supaya jiwa-jiwa yang percaya Yesus memang bertumbuh dalam iman yang kuat kepada Yesus. Ajaran Kristus harus kita beritakan. Saudara yang kekasih, supaya kita bisa membawa jiwa ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang kekasih, apalagi keuntungan yang lain bagi kerajaan sorga adalah Bapa di sorga dipermuliakan. Saudara yang kekasih, dalam Injil Matius dikatakan orang akan melihat perbuatanmu itu, perbuatan baikmu, kebajikanmu, pertolonganmu bagi orang lain, lalu mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Mendatangkan keuntungan bagi Bapa. Saudara yang kekasih, apakah saudara dengan segala sepak terjangmu, dengan setiap pelayanan saudara, dengan setiap pengamalan yang saudara beri bagi sesama, orang-orang yang menerima uluran tangan saudara sudah memuliakan Bapa di sorga? Bagaimana saudara? Pelayanan saudara apakah sudah membuat orang mempermuliakan Bapa? Atau tidak? Mari kita upgrade diri kita. Supaya kita yang punya banyak talenta benar-benar membawa keuntungan untuk kerajaan sorga. Kita bawa jiwa bagi Yesus. Kita buat Bapa di sorga dipermuliakan banyak orang. Kiranya Tuhan tolong supaya setiap kita benar-benar seperti hamba yang dapat 5 talenta, yang dapat 2 talenta, mengerjakan, menjalankan talenta itu, mempraktekkan talenta itu, mengamalkan talenta itu, supaya mendapat keuntungan. Sebab saudara, Tuhan yang pergi jauh, dia akan datang kembali dan membuat perhitungan. Lalu pada waktu Tuhan datang, dia mengumpulkan hamba-hambanya yang dapat 5 talenta dan sukacita. Tuhan, ini 5 talenta yang Tuhan berikan. Sekarang sudah menjadi 10 talenta. Yang dapat 2 talenta juga berkata demikian. Ini Tuhan yang 2 talenta. Sekarang tambah 2 lagi. Sudah dapat 4 talenta. Mendatangkan keuntungan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih. Lalu tuannya itu senang. Dan berkata, ada berkat bagi orang yang mengerjakan talenta dan memberi keuntungan untuk kerajaan sorga. Tuhan bilang, sabaslah hamba yang baik dan setia. Saudara yang kekasih, biarlah pujian itu ada bagi saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan yang baik dan setia. Saudara yang kekasih, kalau kita menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia, maka ada berkat Tuhan. Apakah berkat itu? Tuhan berkata, karena saudara sudah melakukan tanggung jawab pada perkara-perkara yang kecil, maka aku Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan menambah talenta saudara. Tuhan memberi saudara suatu promosi, tanggung jawab yang lebih besar. Ya, Tuhan percayakan saudara kepada satu tanggung jawab pelayanan yang lebih besar. Saya percaya setiap kita akan mendapat promosi dari Tuhan. Karena kita hamba yang baik dan setia. Yang menjalankan talenta kita. Haleluya. Mari selalu kita mengingat. Kita harus memberi keuntungan untuk kerajaan sorga. Saudara yang kekasih. Tetapi wahai bagi hamba yang malas. Hamba yang malas. Tuhan berkata apa? Engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau hamba yang tidak berguna. Saudara yang kekasih, orang yang tidak menjalankan talentanya, kemampuannya untuk mengerjakan sesuatu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang mempermuliakan Bapa di sorga. Dikatakan Tuhan, hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Tempatnya adalah di tempat ada tangisan dan gertak gigi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara mari kita menjadi kelompok hamba-hamba yang rajin. Matius 25 ini diawali dengan suatu kisah
tentang 5 anak dara atau gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sebelum perumpamaan talenta, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan mulai ayat 1 dan ayat 14, baik dalam perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh dikatakan begini. Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 14 juga perumpamaan tentang talenta dimulai dengan kata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang mau bepergian ke luar negeri. Jadi saudara melihat bahwa Tuhan yang memberikan satu perumpamaan. Ini loh kerajaan sorga seperti begini perumpamaannya. Gadis-gadis yang bijaksana, mereka punya pelita dan punya minyak. Pada waktu ada suara berkata, lihat mempelai datang, songsonglah dia. Mereka siap sedia. Dan mereka masuk dalam perjamuan kawin dengan anak domba Allah. Saudara mau masuk di dalam kelompok 5 gadis yang bijaksana atau kelompok 5 gadis yang bodoh? Saudara mau masuk di kelompok hamba yang rajin, yang punya 5 talenta yang menjalankan talenta itu, atau hamba yang punya 2 talenta dan menjalankan talenta itu, atau mau masuk di kelompok hamba yang jahat, malas, tidak berguna. Ini adalah pilihan di mana saudara harus ambil keputusan. Tuhan menolong saudara dan saya supaya semua kita memang benar-benar adalah anak-anak kerajaan sorga di dunia ini. Selagi masih ada kesempatan, selagi dunia masih ada berputar, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah beri banyak kepada saudara dan saya, kita benar-benar bekerja dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada kita. Kita membawa keuntungan untuk kerajaan sorga. Haleluya. Mau saudara? Kita tetap menjadi gadis yang bijaksana, punya pelita. Pelita tetap menyala sebab ada minyak. Dan ini berbicara adalah anak-anak Tuhan yang setia dalam firman Allah. Melakukan firman-Nya dan penuh dengan Roh Kudus. Masuk gereja yang sempurna, ada pernikahan dengan Yesus Kristus. Lalu anak dara yang bijaksana atau gadis yang bijaksana, kita itulah yang menjadi hamba-hamba yang bekerja. Bapa di sorga sampai sekarang bekerja dan kita sampai sekarang harus bekerja dengan rajin. Ada ayat berkata, hendaklah jangan kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Setiap saudara punya kemampuan yang berbeda. Biar bersemangat melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Kita menjadi orang-orang yang berkarya untuk kerajaan sorga. Haleluya. Saudara yang kekasih, renungkanlah firman Allah, terapkan dalam hidup saudara. Tuhan berkati saudara semua. Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Haleluya, Tuhan berkati. Kita akan masuk dalam doa untuk firman yang sudah kita dengar. Bapa, dalam nama Yesus bersyukur kami akan firman Allah. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus bekerja. Tuhan tolong kami sebab Engkau berkata, angkatlah wajahmu, angkatlah matamu, pandanglah segala ladang yang siap akan dituai. Saudara yang kekasih, Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan tolong kami semua. Kami menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Penuai jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan tolong biarlah setiap kami menjalankan talenta-talenta kami. Mempergunakan talenta kami. Apapun talenta itu. Setiap kami mau menggali dan mengerjakannya. Supaya Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa yang datang percaya kepada Tuhan lewat pelayanan kami. Ada jiwa-jiwa yang terberkati dengan pelayanan kami. Bapa di sorga dipermuliakan. Sebab terang kami bersinar bagi dunia ini. Berkati umat-Mu di mana saja mereka berada ya Tuhan. Rumah tangga Tuhan berkati, ada kedamaian, kemanisan, keharmonisan. Pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan.
Pendidikan umat-Mu diberkati Tuhan. Pelayanan umat-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Kita pun akan berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pemerintah nusa dan bangsa kita. Tuhan berkatilah pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan cukupkanlah keperluan pelayanan. Ada hamba-hamba Tuhan yang perlu dana untuk pembangunan pastori, gereja, renovasi, atau lain-lain keperluan. Tuhan cukupkan semua. Kami berdoa untuk pemerintah nusa dan bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong, memberi hikmat, Tuhan memberikan senantiasa kemampuan untuk dapat mengayomi seluruh masyarakat Indonesia, untuk dapat menolong di musim-musim penghujan di mana ada banyak tempat-tempat yang dilanda banjir dan tanah longsor, biarlah cepat terjamah oleh pemerintah dan rakyat bisa tertolong. Tuhan tolong supaya tempat-tempat yang banjir bisa cepat surut. Tempat-tempat yang mengalami masalah-masalah kehidupan sosial, Tuhan tolong. Tuhan memberikan lawatan-Mu atas umat-Mu. Tuhan ampuni dosa kami semua umat manusia, supaya kami berlayak dapat pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa untuk TNI Polri tingkat pusat sampai pemerintah tingkat daerah, tingkat desa dan dusun. Diberkati Tuhan, diberikan hikmat, diberikan hati yang benar-benar dapat memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk orang-orang sakit biar dapat kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang akan mengalami operasi, ditolong Tuhan dan diberikan kesuksesan dalam operasi. Tuhan memberikan kemurahan dan panjang umur. Tuhan terima kasih kepada orang-orang yang mengalami penderitaan hidup, Tuhan tolong. Yang mengalami masalah, Tuhan buka jalan. Yang tidak ada pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan semua orang-orang tua lansia, semua dari orang tua, dari keluarga senior, keluarga junior, sampai kaum muda, remaja, anak-anak, ditilik, ditolong, diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan perlindungan dari COVID dan dari hal-hal penyakit yang berbahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapan syukur dan sudah berdoa. Dan mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi dalam kemurahan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh pertolongan, roh damai sejahtera, sukacita, roh yang mengurapi dan memberi kemampuan untuk kita semua menjalankan talenta-talenta kita. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah benar-benar berkemenangan, benar-benar berkelimpahan, dan benar-benar berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Menjalankan talenta-talenta kita semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua kita menjadi garam dan terang dunia, berguna untuk orang lain. Kami ucapan syukur, kami sudah berdoa mengakhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap juga kita semua pakai masker ya. Dan semua yang belum vaksin, cepat vaksin. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Haleluya.